Oke, jadi kamu lagi bingung mau pilih tes IELTS yang mana, academic atau general training? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Hari ini kita bakal kupas tuntas perbedaannya, supaya kamu bisa milih yang paling pas. Soalnya tujuan kamu itu yang nentuin segalanya. Mau itu buat kuliah, ngejar karir impian, atau mungkin memulai hidup baru di luar negeri, milih tes yang salah itu bisa bikin rencana kamu ketunda. Keduanya sama-sama tes bahasa Inggris resmi dari IELTS, itu jelas. Tapi keduanya itu dirancang buat tujuan yang beda banget. Nah, apa aja sih bedanya? Yuk kita lihat lebih dalam. Kita bakal bedah 5 poin penting ini. Mulai dari tujuannya, formatnya, sampai cara penilaiannya yang ternyata ada sedikit jebakan. Oke, langsung aja kita mulai ya. Poin pertama dan yang paling fundamental. Buat siapa sih tes ini? Jawabannya ada di tujuan kamu sendiri. Beda tujuan, ya beda tesnya. Nah, di sini kelihatan jelas banget pembagiannya. Kalau kamu mau lanjut kuliah S1, S2, atau mau daftar profesi kayak dokter, perawat, insinyur, udah pasti pilihannya yang akademik. Tapi kalau tujuannya lebih ke imigrasi atau kerja umum dan ikut pelatihan non-gelar, nah itu jalurnya general training. Oke, sekarang kita pindah ke format tesnya. Kamu mungkin bakal kaget karena ternyata banyak banget loh persamaannya. Pertama-tama dari segi durasi. Dua-duanya sama persis 2 jam 45 menit. Nggak ada bedanya sama sekali. Dan ini nih yang paling penting. Bagian listening sama speaking itu benar-benar sama persis. Identik. Jadi buat dua bagian ini strategi belajarmu bisa sama. Nggak peduli kamu ambil tes yang mana. Nah, disinilah perbedaannya mulai terasa. Bagian reading dan writing itu kontennya beda banget. Makanya pilihan kamu di awal tadi jadi sangat krusial. Kita mulai dari reading dulu ya. Di sini perbedaannya tuh ibarat langit dan bumi. Lihat deh, tes akademik itu bakal ngasih kamu bacaan dari jurnal, buku, pokoknya yang berat-berat dan analitis. Tujuannya ya biar kamu siap baca materi kuliah. Sementara general training, teksnya lebih praktis. Kamu bakal nemu iklan, pengumuman, atau panduan kerja. Intinya, nguji kemampuan kamu buat bertahan di kehidupan sehari-hari. Lanjut ke bagian writing. Nah, di sini juga ada perbedaan besar, terutama di tugas pertamanya, atau yang biasa kita sebut tas 1. Jadi, di tes akademik, kamu bakal jadi kayak seorang analis data. Tugasmu adalah ngejelasin grafik, tabel, atau diagram. Bahasanya harus formal dan objektif. Nah, kalau di general training, kamu bakal disuruh nulis surat. Bisa surat komplain, surat permintaan informasi, macam-macam. Gayanya pun fleksibel, bisa formal, semi-formal, atau malah informal. Untuk tas 2, dua-duanya sama-sama minta kamu nulis esai formal. Tapi topiknya lagi-lagi disesuaikan dengan tujuan tesnya. Jadi kalau di akademik, topiknya tuh lebih abstrak, kayak soal tren di masyarakat atau teori pendidikan. Sementara kalau di general training, isunya lebih membumi, misalnya soal masalah di lingkungan sekitar, atau gimana cara menyeimbangkan kerjaan dan kehidupan pribadi. Dan yang terakhir kita ngomongin soal skor. Kayaknya sepele, tapi ada satu rintangan tersembunyi nih, terutama di bagian readingnya general training. Meskipun skala bandnya sama-sama dari 1 sampai 9, cara konversi dari jumlah jawaban benar ke skor band itu beda antara akademik dan general training. Gini logikanya. Karena teks bacaan di general training itu dianggap lebih gampang, penilaiannya jadi lebih ketat. Kamu nggak boleh banyak salah kalau mau dapat skor tinggi. Ini bukti nyatanya. Buat dapat skor band 7 di tes akademik, kamu cukup benar 30-32 soal. Tapi di general training, kamu harus benar 34-35 soal. Beda sekitar 4 jawaban benar, itu lumayan banyak loh. Ini detail yang penting banget buat strategi kamu. Oke, jadi kesimpulannya apa? Gampang. Pertama dan utama, tanyakan ke diri sendiri, tujuan kamu apa? Kalau udah tahu, pilihannya jadi jelas. Ingat, listening dan speaking itu sama, yang beda cuma reading dan writing. Plus cara penilaian reading yang lebih ketat di general training. Nah, sekarang semua kartunya udah kebuka. Kamu udah tahu semua perbedaannya. Jadi, jalan mana yang bakal kamu pilih? Pilihlah yang paling pas dengan rencana dan impian masa depanmu. Semoga berhasil ya.